Para pemirsa yang budiman, kembali lagi bersama saya di dalam acara Membedah Buku Kemenangan Akhir. Dan pada kesempatan ini, kita mendapatkan kesempatan istimewa untuk mempelajari Fatsal yang ke-12 yang berjudul Reformasi di Prancis. Namun pada saat ini, kita akan mempelajari bagian kedua daripada Fatsal ini. Bila mana sebelumnya, di dalam seri yang lalu, kita melihat terjadi perang saudara di Jerman, terjadi perang saudara di Swiss, antara pendukung reformasi dan pendukung kepausan. Namun kita bisa melihat bagaimana Tuhan melindungi umatnya. Bagaimana para reformator tidak takut mati demi menjalankan, mengabarkan kebenaran. Para pemirsa yang budiman, di Prancis, permulaan reformasi sebenarnya sudah dimulai, tetapi mungkin tidak secara terbuka oleh seorang yang bernama Lefebvre. Lefebvre sebenarnya adalah seorang profesor. Beliau mengajar di sebuah universitas ternama. Dia sudah tua. Beliau ini, Lefebvre ini, sebenarnya adalah seorang pengikut Paus yang setia. Apapun yang Paus katakan, dia akan ikuti. Namun, Tuhan menggerakkan Lefebvre. Sehingga Lefebvre membaca begitu banyak buku. Dia meneliti semua literatur, bacaan yang mengacu kepada Alkitab. Dan setelah dia membaca semuanya itu, Lefebvre masuk ke dalam sebuah kesimpulan. Kesimpulan tersebut dia sampaikan pada tahun 1512. Dia sampaikan ini kepada para mahasiswanya. Sebab ingat, Lefebvre adalah seorang profesor yang mengajar di universitas. Dia katakan bahwa Allah lah yang mengaruniakan kepada kita oleh iman, kebenaran yang hanya oleh karena karunia membenarkan kita bagi hidup kekal. Di sini Lefebvre menekankan bahwa hidup kekal adalah karunia dari Tuhan saja. Adalah pemberian dari Tuhan. Dan pesan ini sama persis dengan pesan Martin Luther yang sebenarnya baru terjadi setelah Lefebvre menyampaikan pesan ini. Lefebvre melanjutkan, oh betapa tak terkatakan besarnya penggantian itu. Penggantian di kayu salib itu. Yang seharusnya kita mati, tetapi Kristus mati menggantikan kita agar kita tidak menerima upah dosa. Yang tak berdosa menanggung hukuman. Dan ia yang bersalah, manusia yang bersalah dibebaskan. Lefebvre kemudian mengatakan, yang diberkati Kristus itu menanggung kutuk. Dan yang terkutuk dibawa kepada berkat. Kehidupan itu mati, dan yang mati itu dihidupkan. Yang mulia masuk dalam kegelapan, dan dia yang tidak tahu apa-apa selain bermuka kebingungan, disalut dalam kemuliaan. Para pemirsa yang budiman, Lefebvre di dalam penekanannya bahwa keselamatan ini, hidup kekal ini adalah karunia dari Tuhan. Dia juga tidak lupa menyampaikan akan tugas penurutan manusia. Betul, keselamatan itu adalah karunia yang gratis dari Tuhan. Tetapi bila mana manusia itulah diselamatkan, maka manusia itu akan berubah, akan berbuah dan menjadi seperti Kristus. Lefebvre katakan, jika engkau adalah anggota gereja Kristus, engkau adalah tubuhnya. Jika engkau adalah tubuhnya, maka engkau akan hidup dengan kudus. Di dalam penyampaian pekabaran ini, banyak dari muridnya yang mendengarkan dengan seksama. Salah satu yang mendengarkan pekabaran ini adalah William Farel. William Farel ini adalah seorang yang saleh. Seorang yang dididik di dalam pendidikan Katolik. Dan dia adalah seorang Katolik yang setia. Bahkan William Farel katakan, ia boleh berkata bahwa dirinya seperti Rasul Paulus. Aku telah hidup sebagai seorang Farisi,
menurut mazhab yang paling keras dalam agama kita. Oleh sebab itu Farel katakan, sebagai seorang pengikut Roma yang taat, dengan semangat yang berapi-api, maka Farel katakan, ia berani untuk membinasakan semua orang yang menentang gereja Katolik. Para pemirsa yang budiman, Farel kemudian mengatakan, saya akan mengertakkan gigiku bagaikan serigala yang ganas. Katanya kemudian waktu berbicara mengenai dirinya pada waktu itu. Bila mana saya mendengar orang berbicara menentang Paus. Para pemirsa yang budiman, William Farel pada awalnya berada pada satu ekstrim. Ekstrim yang menyatakan bahwa dia akan lakukan apa saja untuk menentang, untuk membinasakan semua orang yang menentang Paus. Namun, bila mana setelah dia mendengarkan pekabaran dari dosennya yang bernama Lefebvre, Roh Kudus menggerakkan hatinya. Dari satu ekstrim, dia berpindah ke ekstrim yang lain. Lefebvre katakan dia menerima kebenaran dengan sukacita. Pertobatannya adalah seperti pertobatan Rasul Paulus, yang pada awalnya adalah penganiaya orang Kristen, menjadi juru kabar kekristenan di garis terdepan. William Farel katakan, gantinya memiliki hati seorang pembunuh bagaikan serigala yang kelaparan, yang siap membantai, menindas semua orang yang menentang Paus. Dia menjadi seperti seekor anak domba yang lemah lembut dan tidak berbahaya, karena hatinya seluruhnya telah ditarik dari Paus dan diberikan kepada Yesus. Para pemirsa yang budiman, ini adalah satu contoh bagaimana Kristus mengubahkan kita. Dari serigala menjadi domba, dari penganiaya menjadi juru kabar. Tuhan bisa merubah siapapun. Berapa keras pun hati manusia itu, bila mana dia serahkan kepada Tuhan, Tuhan bisa ubahkan. William Farel yang tadinya seorang ekstrim yang rela membunuh semua yang menentang Paus, sekarang menjadi penginjil. Bahkan seorang uskup gereja Katolik pada zaman itu di kota Miaux berhasil dia yakinkan dengan kebenaran, dan uskup tersebut bertobat ke dalam kebenaran pekabaran reformasi pada saat itu. Guru-guru lain yang tergolong tinggi dalam kemampuan dan pendidikan bergabung juga untuk memberitakan Injil. Dan pekerjaan reformasi di Prancis ini kelihatannya adalah pekerjaan reformasi di tingkat intelektual, di mana seorang intelektual profesor dia sampaikan kepada muridnya, dan muridnya ini berhasil mengabarkan Injil kepada kaum intelektual di Prancis. Kaisar pengganti Charles kelima, yaitu Francis pertama atau Franciscus yang pertama, menerima kebenaran. Saudara perempuan dari Kaisar Romawi menerima kebenaran dari pekabaran reformasi. Nah, raja beserta dengan ibu suri, ibu raja, sepertinya untuk sementara menanggapi kabar ini, di mana saudara perempuan raja menerima kebenaran dengan baik. Dan dengan sangat mengharap, para pembaharu memandang ke depan, di mana Perancis suatu saat nanti dapat dimenangkan kepada Injil. Para pemirsa yang budiman, bila mana kita melihat secara kasat mata, pekerjaan reformasi adalah suatu pekerjaan yang tidak mungkin. Oleh karena pekerjaan reformasi itu bukan hanya berhubungan dengan masalah agama, tetapi berkaitan erat dengan masalah politik. Tetapi bila mana umat-umat Tuhan menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan, maka bukan kemampuan manusia itu lagi yang bekerja, tetapi kemampuan Tuhan yang dicurahkan kepada mereka. Sehingga para reformator itu dimampukan oleh Tuhan
untuk mengabarkan kebenaran. Adalah merupakan doa dan harapan saya. Dan saya yakin dan percaya merupakan doa dan harapan dari para pemirsa. Agar Tuhan memampukan kita di dalam pekabaran di zaman akhir ini. Mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Sambil menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Tuhan memberkati. Para pemirsa yang budiman, adalah kesempatan yang baik bagi saya pada kesempatan ini untuk berbicara sambil juga mendoakan para pemirsa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah pencipta, Allah penebus, yang memberikan segala sesuatu kepada kami, bahkan kematian yang seharusnya menjadi milik kami oleh karena kami memilih dosa, telah Engkau ambil dan Engkau bebankan kepada anak-Mu untuk mati di kayu salib, agar kami boleh selamat. Kami berterima kasih Tuhan atas kehidupan Engkau berikan dan keselamatan yang Engkau berikan. Dan kami berterima kasih, oh Tuhan, pada sore hari ini, pada kesempatan ini, kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan pekabaran-Mu melalui buku Kemenangan Akhir. Biarlah Tuhan Engkau boleh memampukan kami, sebagaimana Engkau memampukan para reformator, untuk melawan segala sesuatu, untuk tidak takut akan apapun, asalkan pekabaran-Mu maju terus dan dikabarkan ke seluruh dunia. Allah Bapa di surga, pada kesempatan ini juga, hamba-Mu ingin mendoakan para pemirsa dimanapun mereka berada. Apabila ada yang sakit, biarlah mereka boleh datang kepadamu Tuhan. Dan roh penyembuhan yang hanya ada daripadamu, boleh Engkau curahkan kepada mereka. Engkau sentuh tubuh mereka, agar mereka boleh sembuh. Bila mana ada yang mengalami masalah, mereka boleh datang kepadamu, dan Engkau boleh berikan solusi kepada permasalahan mereka. Biarlah Tuhan, semua yang menyembah Engkau boleh mengatakan, Engkau itu baik, Engkau itu penebus dan pencipta kami. Di dalam nama Yesus, yang merupakan juru selamat dan penebus kami. Amin.